Kita masuk sekarang kepada Kamis Putih. Ini perayaan di Vatikan, Bapa Suci mencuci kaki, yang merupakan sesuatu yang khas pada Kamis Putih. Apa yang lain yang khas pada Kamis Putih? Yuk kita lihat. Yang khas pada Kamis Putih, pertama tabernakel kosong, yang kedua pembasuhan kaki, yang ketiga pemindahan sakramen Maha Kudus, yang keempat tidak ada salib penutup untuk misa. Maksudnya tidak ada tanda salib untuk menutup misa. Kalau kita misa biasanya kan ada tanda salib untuk menutup ya. Nah, pada Kamis Putih tidak ada tanda salib seperti itu. Kita mulai dari tabernakel kosong. Kenapa sih tabernakel kosong? Kita baca. Ada aturannya yang pertama. PPP 48. Sebelum perayaan, tabernakel harus kosong sama sekali. Hosti untuk komuni kaum beriman harus dikonsekrasi dalam perayaan kurban ini. Jadi tidak boleh menerimakan hosti suci dari hosti suci yang kemarin-kemarin. Harus baru saat itu juga. Ini peraturannya jelas dan tegas, PPP 48. Lalu maksudnya apa sih sebenarnya dengan tidak boleh ada isinya itu? Lihat, ini tabernakel kosong. Sejak awal perayaan Ekaristi sudah harus kosong. Dari awal mula kosong, maksudnya itu apa? Karena perayaan Kamis Putih itu mengenangkan Ekaristi yang ditetapkan. Kamis Putih penetapan Ekaristi. Simpelnya, sakramen Ekaristinya kan belum ada, belum ditetapkan. Pasti hosti suci belum ada dong. Jadi tabernakel kosong mengingatkan umat, inilah pertama kalinya ada Ekaristi di atas muka bumi. Begitu. Maka tabernakelnya kosong. Tubuh Kristus dalam wujud hosti suci belum ada, karena Ekaristinya belum dimulai. Kalau ada isinya, aneh sekali bukan? Di dalam tabernakel ada hosti suci. Loh, ini kan perayaan misa pertama istilahnya. Perayaan misa pertama di seluruh dunia, kok sudah ada hosti suci? Dari mana itu? Tidak nyambung. Dengan kosong maka nyambung. Itulah yang mau diajarkan dengan tabernakel yang kosong. Punya makna kateketis atau makna pengajaran yang luar biasa. Sehingga kita diingatkan bahwa hari Kamis Putih itulah misa pertama. PPP 48 juga mengatakan hosti harus dikonsekrasi untuk sekaligus Jumat Agung. Karena Jumat Agung kita nggak ada misa. PPP 48 ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa tidak ada tanda salib pada akhir misa. Karena sebenarnya Kamis Putih dan Jumat Agung itu perayaan yang bersambung. Itulah kenapa misa pada Kamis Putih tidak ditutup dengan tanda salib seperti biasa, karena masih akan bersambung kepada Jumat Agung nanti. Jadi kenapa kok tidak ada tanda salib? Karena itu ada sambungannya. Misa Kamis Putih nyambung kepada Jumat Agung. Sebenarnya apa sih yang dikenangkan dalam misa Kamis Putih? PPP 44 memberikan keterangan, yaitu Sang Kristus mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti anggur, dan juga menugaskan para rasul dalam tugas imamat. Juga mencakup pengganti-pengganti para rasul. Berarti ada dua hal yang dirayakan, yaitu perayaan tubuh dan darah Kristus. Kita menyebutnya Ekaristi atau misa. Yang kedua imamat para rasul, yang nantinya dilanjutkan kepada para uskup dan para presbiter seperti saya. Kenapa penting imamat para rasul dan para penerusnya? Untuk menjamin adanya perayaan tubuh dan darah Kristus. Maka sakramen Ekaristi dan imamat itu sangat nyambung. Tanpa imamat, umat tidak mungkin menyambut tubuh Kristus. Simpelnya begitu. Tanpa ada episkop, presbiter, maka di dunia ini tidak akan ada perayaan misa. Kalau tidak ada perayaan misa, kita tidak bisa sambut tubuh Kristus di dunia ini. Maka pada Kamis Putih itu dirayakan dua hal sekaligus. Tubuh dan darah Kristus menjamin keselamatan kekal kita. Imamat para rasul dan para penggantinya menjamin ketersediaan tubuh Kristus bagi dunia. Simpelnya kira-kira begitu. Dan tubuh Kristus itu mengandung dua arti, makanan dan minuman, yang kedua kurban. Karena kurban itu nanti nyambungnya pada Jumat Agung. Saya tidak akan membahas mengenai ini,
Anda bisa klik di channel YouTube Katkit yang judulnya Misa adalah Kurban. Saya membahas secara kurang lebih lengkap mengapa misa disebut kurban, selain juga soal makan dan minum sebagai perjamuan. Maka bagian ini kita lewatkan saja. Selanjutnya kita membahas pembasuhan kaki. Apa maksudnya, artinya pembasuhan kaki? Ada keterangannya di dalam PPP 51. Ini tradisi yang sudah sangat lama, yaitu mencuci kaki, membasuh kaki. Apa maksudnya? PPP 51 memberi keterangan. Maksudnya ialah, nah ini ada. Maksudnya ialah menunjuk pada arti dari hal tersebut. Menunjukkan semangat pelayanan. Dari siapa? Sang Kristus. Pelayanan dan kasih. Yang dikatakan Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mencuci kaki, semangat pelayanan. Itulah kenapa Bapak Paus sekalipun mencuci kaki, karena Bapak Paus sekalipun mau melayani. Episkop, presbiter mencuci kaki, demikian juga. Referensinya ada juga di PPP 45. Pengadaan Ekaristi dan imamat serta perintah kasih persaudaraan. Jadi ini sebagai tambahan juga. Kamis Putih selain merayakan Ekaristi dan imamat, juga merayakan kasih persaudaraan, pelayanan untuk sesama. Itulah kenapa ada persembahan untuk membantu mereka yang berkekurangan setiap Kamis Putih. Referensinya ada di PPP 52. Untuk persembahan dapat diadakan sumbangan bagi kaum miskin yang sudah dikumpulkan selama masa prapaskah. Kalau di Indonesia ada nama APP, Aksi Puasa Pembangunan, umumnya mengumpulkan sumbangan-sumbangan untuk kaum miskin. Nah, tradisi liturgi Gereja Katolik secara simbolis itu dikumpulkan pada saat Kamis Putih, justru untuk menegaskan tadi itu, pelayanan, kasih, persaudaraan. Orang yang bersaudara, orang yang melayani, pasti juga membantu mereka yang berkekurangan, bukan? Itu artinya Kamis Putih. Selanjutnya bagian terakhir dari perayaan Kamis Putih memindahkan sakramen. Sakramen kan biasanya di dalam gereja, di tabernakel. Selain pada saat awal kosong, akhir juga harus kosong. Jadi Kamis Putih itu kosong dari awal, kosong lagi pada akhir. Sebab apa? Sebab nanti perayaan Jumat Agung harus kosong. Ini juga sekaligus lambang Kristus yang menyerahkan diri sehabis-habisnya. Kira-kira maknanya seperti itu. Tubuh dan darahnya diberikan, berarti penyerahan diri yang sehabis-habisnya. Ini ada di PPP 54, jadi kaitannya dengan ibadat Jumat Agung. Kenapa sakramen harus dipindahkan? Karena ruang gereja besoknya digunakan untuk Jumat Agung. Jumat Agung semua harus kosong. Tabernakel kosong, altar kosong, bahkan altar pun telanjang. Ya, tidak pakai hiasan apapun kalau Jumat Agung. Jadi sepi sekali, kosong sekali, semuanya telanjang. Seperti ini kira-kira. Altar biasanya kalau standar ada kain, ada lilin, ada kembang-kembang sekitarnya. Kalau Jumat Agung seperti ini ya, hanya telanjang saja begitu, tidak ada sesuatu yang menghiasi, termasuk di belakangnya sana ada tabernakel yang juga harus kosong. Sakramen dipindah kemana? Ke kapel yang lain. Itu keterangan dari PPP 49. Namun kapel itu harus sederhana, sehingga memberi penekanan pada hari itu. Itu kan hari menjelang sengsara Tuhan. Itu pun juga sudah muncul di dalam perayaan pada saat Gloria. Pada saat Gloria kemudian ada bunyi lonceng, Gloria berarti kemuliaan, setelah itu tidak boleh ada lonceng sampai nanti perayaan Malam Paskah. Itu diatur dalam PPP 50. Setelah Gloria lonceng berbunyi, setelah itu hening sampai Malam Paskah. Jadi tidak ada bunyi lonceng lagi. Itulah kenapa nanti pada Kamis Putih lonceng yang kering diganti dengan bunyi kayu yang menandakan itu kayu salib. Maka kalau pas mau konsekrasi itu kan ada bunyi lotok. Itu menandakan nanti Jumat Agung ada bunyi kayu salib. Kemudian PPP mengatur bagaimana tata cara pemindahan sakramen Maha Kudus. Yang bagian poin penting yang akan saya soroti adalah monstran.
Monstran umumnya dipakai untuk adorasi sakramen Maha Kudus. Tetapi pada saat Kamis Putih monstran tidak boleh dipakai. Yang boleh dipakai apa? Sibori. Sibori mengingatkan pada perjamuan Ekaristi. Sebab memang inti dari pemindahan bukan untuk adorasi, tapi memindahkan supaya gereja dapat dipakai untuk Jumat Agung. Itu sudah diatur dengan jelas. Bahkan lihat Bapak Suci ini juga memindahkan bukan pakai monstran, tapi menggunakan siborium. Keterangan yang lanjut mengenai bagaimana cara menyimpan mungkin tidak terlalu penting untuk kita bahas. Satu bagian penting yang dapat kita bahas, adorasi bagusnya membaca Injil Yohanes bab 13 sampai 17, PPP 56. Jadi, pada saat Kamis Putih selesai, ini dapat dilakukan juga di rumah. Bagusnya ada waktu dari Kamis Putih sampai Jumat Agung, umat dapat membaca Injil Yohanes bab 13 sampai 17. Ini dapat dipakai sebagai suatu spiritualitas pribadi, boleh membaca di depan sakramen Maha Kudus, tapi boleh juga membaca di rumah sebagai persiapan untuk Jumat Agung. Ini yang lain-lain tidak usah kita bahas karena sangat rinci yang terkait dengan liturgi. Yang paling penting saya tekankan ini ya, Injil Yohanes, karena ini dapat dilakukan di rumah. Bagusnya Kamis Putih selesai, besok siang kita merayakan Jumat Agung, waktu antara Kamis Putih sampai Jumat Agung sangat bagus kamu membaca Injil Yohanes bab 13 sampai 17. Ini anjuran yang bagus sekali dapat kita ikuti sebagai bentuk spiritualitas pribadi kita. Lebih mendalami tentang Kamis Putih. Kenapa disebut Kamis Putih? Apa saja yang terjadi pada perayaan yang satu ini? Dan apa saja makna yang bisa kita pelajari dan hidupi dari misteri iman yang satu ini? Kamis Putih bersama dengan Jumat Agung dan Sabtu Suci dikenal sebagai Triduum Paskah. 3 hari yang menjadi satu kesatuan untuk membawa kita dalam perayaan misteri iman terbesar, yakni penebusan kita dan dunia. Kamis Putih memperingati setidaknya 3 hal penting. Pertama, Yesus yang menetapkan sakramen Ekaristi dalam perjamuan terakhirnya di ruang atas atau cenakulum di kota tua Yerusalem. Kedua, Yesus yang menetapkan sakramen imamat. Dan ketiga, Yesus yang memberikan perintah baru, yakni supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Seperti Yesus sendiri telah mengasihi kita, demikian pula kita harus saling mengasihi. Berdasarkan Yohanes 13 ayat 34. Tetapi karena waktu yang terbatas, kita akan fokus pada satu topik saja, yakni Ekaristi. Dan ini pun pastinya tidak bisa membahas semua hal tentang Ekaristi dalam perjamuan terakhir. Perayaan ini disebut Kamis Putih. Kenapa putih? Ini mengacu pada warna liturgi yang digunakan pada Kamis ini. Pergantian warna dari ungu menjadi putih menjadi tanda bahwa masa Prapaskah telah mencapai puncaknya dan Triduum Paskah dimulai. Perayaan liturginya sendiri disebut sebagai Misa Kamis Putih atau dalam bahasa Inggris The Evening Mass of the Lord's Supper. Dan secara ideal perayaan ini dilaksanakan pada saat matahari terbenam, mengikuti teladan Yesus sendiri yang melaksanakan perjamuannya pada saat malam. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus. Pada malam ia diserahkan, ia mengangkat roti. 1 Korintus 11 ayat 23. Mengapa Tuhan Yesus merayakan perjamuan ini? Dan apa sebenarnya konteks dari perjamuan terakhir ini? Yesus bersama dengan para rasulnya merayakan apa yang disebut sebagai perjamuan Paskah Yahudi. Mari kita baca bersama Injil Lukas ayat bab 22 ayat 7 sampai 13. Maka tibalah hari raya roti tak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan."
Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Kemudian, Paskah Yahudi itu sebenarnya apa? Hari raya Paskah Yahudi adalah hari raya terbesar bagi bangsa Yahudi karena mereka mengenang kembali pembebasan Bani Ibrani dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa sebagai wakil dari Tuhan Allah. Kisah malam Paskah pertama Yahudi ini ditulis di kitab Keluaran bab 12. Dan tidak salah jika bacaan ini menjadi bacaan pertama dalam Misa Kamis Putih. Di Keluaran 12, Tuhan Allah sendiri memerintahkan Bani Ibrani untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini dan memberikan rincian apa saja yang perlu dilakukan. Perayaan Paskah Yahudi sendiri dapat berlangsung selama 1 minggu, dan perayaan 1 minggu ini biasa disebut sebagai Hari Raya Roti Tak Beragi. Selama 7 hari, orang Israel tidak akan memakan roti beragi untuk mengenang nenek moyang mereka yang diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi dari Mesir dengan membawa roti tak beragi. Mari kita melihat kembali bagaimana orang-orang Yahudi harus merayakan malam Paskah ini menurut kitab Keluaran 12. Pertama, orang-orang Yahudi berkumpul sebagai satu keluarga. Kedua, bagi setiap keluarga ada anak domba yang tidak bercela yang berusia 1 tahun yang akan dikurbankan, dan kemudian darahnya dioleskan pada tiang pintu dan ambang pintu. Darah ini yang akan menyelamatkan Bani Israel dari kematian anak sulung yang menyerang bangsa Mesir. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja, ada yang ketiga. Yang ketiga, kemudian domba tersebut dipanggang dan menjadi santapan oleh satu keluarga dengan roti tak beragi sampai habis. Nah, jika tidak habis, domba pun harus dibakar. Tentunya perjamuan Paskah pada zaman Yesus atau pada abad pertama Masehi sudah mengalami sedikit perubahan, tetapi esensinya tetap ada. Perjamuan Paskah tetap menjadi perjamuan keluarga dan akan menyantap anak domba yang telah dikurbankan. Inilah perjamuan Paskah yang Yesus rayakan di ruang atas atau cenakulum bersama para muridnya. Namun jika kita perhatikan dengan seksama, ada beberapa hal baru yang dilakukan Yesus dalam perjamuan Paskah ini. Apa saja hal-hal itu? Pertama, Yesus makan bersama dengan para rasulnya. Ini menandakan bahwa Yesus membentuk keluarga barunya, yakni mereka yang percaya kepadanya dan juga ikut dalam perjamuan Paskahnya. Kedua, tidak ada anak domba dalam perjamuan terakhir Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendirilah sang anak domba Allah yang akan dikurbankan. Tidak heran jika Yohanes Pembaptis pada Injil Yohanes bab 1 ayat 36 mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Dan dengan darahnya kita diselamatkan dari kematian, seperti darah anak domba yang menyelamatkan Bani Israel di Mesir. Dan jangan lupa yang ketiga, bahwa domba yang dikurbankan harus dimakan oleh semua yang mengikuti perjamuan. Yesus yang menyadari bahwa dirinya adalah anak domba Allah, kemudian menyempurnakan perjamuan Paskahnya dengan memberikan dirinya sebagai makanan. Dan Yesus pun mengucapkan kata-kata yang terus menggema sampai saat ini. Inilah tubuhku, inilah darahku. Kita akan mendengar sekali lagi kata-kata ini di bacaan kedua pada Misa Kamis Putih yang diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus
bab 11 ayat 23 sampai 26. Tentunya ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Katekismus Gereja Katolik. Pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dengan demikian ia memberi kesaksian bahwa Yesus adalah hamba Allah yang membiarkan diri dihantar dengan diam ke tempat pembantaian dan menanggung dosa banyak orang. Dan serentak pula domba Paskah, lambang penebusan Israel pada Paskah pertama. Seluruh kehidupan Kristus adalah ungkapan perutusannya untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena di situ Yesus menetapkan Ekaristi, perjamuan ini dikenang sebagai perjamuan Tuhan yang disebut juga sebagai Ekaristi. Tetapi perjamuan terakhir tidak lengkap tanpa Yesus yang mencuci kaki para muridnya. Kisah ini tertulis dalam Injil Yohanes bab 13. Akan menjadi bacaan Injil kita pada Misa Kamis Putih ini. Kenapa Yesus perlu mencuci kaki para muridnya? Mencuci kaki adalah bagian yang sangat wajar pada zaman Yesus. Jalan-jalan di Palestina berdebu dan kebanyakan orang mengenakan sandal terbuka, sehingga kaki akan dengan mudah menjadi kotor. Salah satu bentuk penghormatan kepada tamu yang datang adalah sang tuan rumah akan memerintahkan pelayannya atau budaknya untuk mencuci kaki tamu tersebut. Terkadang seorang istri akan mencuci kaki suaminya sepulang dari kerja, atau anak akan mencuci kaki orang tuanya, atau seorang murid mencuci kaki gurunya sebagai tanda hormat. Tetapi tidak pernah ada seorang tuan rumah yang mencuci kaki tamunya atau guru mencuci kaki muridnya. Tidak heran jika Petrus langsung bereaksi dan menolak untuk dibasuh. "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Yohanes 13 ayat 6. Tapi kemudian Yesus berkata, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Yohanes 13 ayat 7. Kemudian Yesus menjelaskan kenapa melakukan hal ini. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 14-15. Yesus memberikan teladan kerendahan hati yang menjadi dasar dari pelayanan. Kegiatan membasuh kaki para murid menjadi sebuah kegiatan simbolis yang menunjuk pada kerendahan hati dari Tuhan sendiri yang rela menjadi manusia, bahkan mau memberikan hidupnya disalib untuk melayani dan menyelamatkan kita manusia. Hal yang menarik dari liturgi Misa Kamis Putih adalah setelah perayaan komuni, setelah menerima komuni, perayaan ini tidak ditutup dengan berkat dan pengutusan, tetapi ada prosesi atau perarakan sakramen Maha Kudus menuju tempat tuguran atau tempat reposisi. Di sini sakramen Maha Kudus akan diistirahatkan dan kemudian umat dipersilahkan melakukan tuguran atau berjaga-jaga di hadapan sakramen Maha Kudus. Ibadat tuguran ini mengenang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani dalam sakratul mautnya. Kita ingin menemani Yesus dengan berjaga-jaga bersama dengan Dia. Kemudian perlu diingat sekali lagi bahwa liturgi Ekaristi Kamis Putih tidak ditutup oleh berkat dan pengutusan. Ini berarti liturgi belum selesai dan terus berlanjut keesokan harinya dan bahkan berlanjut sampai malam Paskah. Benar bahwa Kamis Putih, Jumat Agung, dan malam Paskah memiliki tata ibadat yang berbeda dan memperingati hal yang berbeda juga. Tetapi intinya, 3 hari ini merupakan satu rangkaian penting yang mengenang bagaimana Allah menyelamatkan kita dan dunia.